Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernavia SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Subulu Salam. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, saya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di kelas atau di sekolah. Pertama, disiplin positif merupakan cara yang dilakukan seorang guru dalam menerapkan disiplin untuk mengajarkan anak bertanggung jawab, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, mengarah pada disiplin diri yang dapat mengontrol dirinya dalam melakukan semua tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari bahwa melakukan tindakan bukan berdasarkan motivasi ekstrinsik, melainkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Kedua, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia dalam melakukan suatu tindakan. Pertama, ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kedua, ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah dari orang lain. Dan yang ketiga, ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika murid masih memiliki motivasi ekstrinsik, maka guru berupaya menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid agar dapat menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari memberikan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi ekstrinsik dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pemantau. Dan kelima, manajer. Posisi kontrol seorang guru yang paling baik adalah sebagai manajer, di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan akan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam posisi manajer, guru mengacu pada langkah restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai pengontrol dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. 4. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan-pernyataan yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah. 5. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam hal ini, guru berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari penerapan segitiga restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Pada materi filosofi Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan berusaha menjalankan budaya positif yang dimulai dari kelas kemudian di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, yang bersifat menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pada materi nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai-nilai guru penggerak. Adapun kelima nilai tersebut adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan melakukan kolaborasi dengan semua warga sekolah, dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama.
Pada materi visi guru penggerak, menjadi salah satu perubahan yang diinginkan dari visi guru penggerak, yaitu terbentuknya budaya positif di kelas dan sekolah, agar tercipta suasana kelas dan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid. Agar terwujudnya visi guru penggerak tersebut dapat dilakukan dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Tahap refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul 1.4 tentang budaya positif adalah saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut saya resapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan sejawat di sekolah. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari materi positif kontrol seorang guru. Ternyata masih banyak terjadi posisi kontrol seorang guru menjadi penghukum dan pembuat rasa bersalah pada diri murid, yang dengan hal tersebut dapat menurunkan kreativitas murid, merusak hubungan, dan perubahan sikap yang terjadi hanya bersifat sementara. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang lebih baik yang bisa saya lakukan dari yang sebelumnya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, ini dapat mengambil posisi sebagai seorang manajer, dan saya juga merasa sangat senang dapat menemukan cara menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa kelas 1 sekolah dasar yang gampang sekali marah-marah kepada temannya saat pembelajaran, dan juga saya menangani siswa yang sering datang terlambat. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya menjadi termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di kelas dan sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol saya selaku seorang guru harus berada di posisi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah ada perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang paling sering saya pakai adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya ketika dalam posisi itu muncul rasa bersalah karena harus memberikan hukuman dan membuat murid merasa bersalah atas tindakannya tanpa adanya komunikasi yang baik dengan mereka. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai melaksanakan posisi peran sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat senang, dan saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif dengan murid
untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah melakukannya, namun saya hanya menggunakan 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah dengan mengajukan pertanyaan, apa benar kata guru piket, kamu sering datang terlambat? Dan menurut kamu, sering terlambat apakah satu kesalahan? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun selain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar pihak sekolah dan orang tua murid agar budaya positif jangan hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja, namun juga dilakukan di rumah dan menjadi suatu kebiasaan dan menjadi karakter baik dalam diri murid. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.